Skill wajib dan gak ketinggalan di dunia kerja. Wah, tema yang sangat menarik sekali ya, sahabat kakak. Karena biasanya nih, tema-tema ataupun hal-hal yang basic kayak gini nih, biasanya kayak kalau dari aku sendiri nih, biasanya kayak sering menggampangkan gitu, kayak nanti aja lah gitu. Karena kan masih lama ya buat kerja, ternyata ini penting banget ya buat kita pelajarin dari sekarang ya, sahabat kakak. Nah, sahabat kakak, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, aku izin untuk menjelaskan beberapa teknisi acara ya, sahabat kakak. Jadi, sahabat kakak diharapkan untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background account yang sebelumnya sudah dibagikan ke sahabat kakak nih. Tapi apabila di antara sahabat kakak semua ada yang belum sempat mendownload, tenang aja, nanti kita bakalan kasih link di kolom chat dan sahabat kakak bisa langsung untuk mendownload. Kemudian, sahabat kakak diharapkan untuk merename akun Zoom dengan format nama dan asal daerah. Supaya nanti kita bisa tahu nih sahabat kakak semua nih berasal dari daerah mana saja sih, dari Sabang sampai ke Merauke. Kemudian sahabat kakak juga diharapkan untuk mematikan mikrofon dan mikrofon hanya dinyalakan ketika nanti sahabat kakak dipersilakan untuk berbicara. Sahabat kakak, seluruh rangkaian acara akan direkam dan diunggah melalui YouTube Yayasan Kokal B. Jadi nanti sahabat kakak bisa menonton kembali nih kilas baliknya. Terima kasih kepada sahabat kakak atas perhatian dan juga kerjasama sahabat kakak. Dengan mengikuti aturan ini, kita bisa membuat acara hari ini lebih tertib, nyaman, dan tentunya tetap seru untuk diikuti bersama-sama. Baik, sahabat kakak, aku izin memperkenalkan diriku secara resmi ya, sahabat kakak. Kenalin, nama aku Nabila Rahis Kaplanis. Aku akan lebih senang jika sahabat kakak semua memanggil aku dengan panggilan Nabila. Aku merupakan mahasiswi keperawatan di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan hari ini aku yang akan menjadi MC dan yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Salam kenal ya, sahabat kakak semua. Nah, sahabat kakak, Salam mungkin kenal sahabat kakak Kak. nih udah ada yang penasaran nih ya, sebetulnya ya kakak berbagi itu kegiatan apa sih? Jadi sebelumnya, saat ini kakak itu sudah memiliki 485 alumni penerima beasiswa sejak tahun 2018 dan terus menjaga keterhubungan serta memperkuat jejaring alumni. Ya, kakak juga meyakini bahwa setiap cerita layak untuk didengar. Dan yang kakak berbagi diadakan oleh Yayasan Kokalbe, organisasi filantropi independen yang didirikan sejak tahun 2007 dan berfokus pada isu pendidikan dan pemberdayaan perempuan sejak 2011 dan sudah memberikan beasiswa pendidikan untuk SMA SMK sampai ke perguruan tinggi lebih dari 1.100 penerima manfaat di seluruh Indonesia loh sahabat kakak. Karena organisasi kami percaya bahwa kekuatan pendidikan dapat menjadi jembatan ke peningkatan kesejahteraan. Tidak hanya beasiswa, YKK juga memiliki berbagai program pelatihan pengembangan kapasitas. Nah, YKK Berbagi Alumni Talks adalah program terbaru dari Yayasan Kalkalbe. Melalui program ini, YKK ingin memberikan ruang kepada bagi alumni penerima beasiswa yang sudah lulus untuk berbagi pengalamannya bersama dengan kita. Nah, sahabat kakak, pada malam hari ini kita kedatangan dua narasumber yang tentunya hebat yang bakal nambahin insight-insight baru nih sahabat kakak. Ini ada kita kedatangan Kak Febiola Maria Trisanti dan juga ada Kak Siti Nur Hapsa. Halo Kak Lola dan Kak Hapsa, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Halo Kak Nabila, puji Tuhan baik ya untuk hari ini. Halo, aku juga baik, 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 sangat baik. Bagaimana nih Kak persiapannya untuk berbagi pada malam hari ini? Apakah sudah siap untuk memberikan insight-insight baru ke sahabat kakak? Sudah siap dong, aku mau ngajak sahabat kakak sekalian di sini nanti untuk kerjain soal bareng. Jadi aku harap sahabat kakak di sini juga ikut aktif ya. Wah, seru banget nih sahabat kakak. Kita diajak langsung praktik nih sama Kak Hafsa. Udah nggak sabar banget nih pasti sahabat kakak.
Oke, sahabat kakak, nanti kita bakalan dengerin nih, kakak-kakak ini nanti bakalan berbagi pengalaman nih seputar skill biar sahabat kakak nggak ketinggalan di dunia kerja. Yang tentunya nanti pasti bermanfaat banget nih buat sahabat kakak semua. Karena juga aku ngerasain sendiri nih sebagai mahasiswa nih kayak nganggap semuanya ini kayak udahlah masih remeh, skill basic itu kayak gampang gitu. Tapi ternyata skill basic itu tentunya kita perluin banget nanti di dunia kerja. Oke, setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi sharing dari narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, lalu penutup, dan juga sesi dokumentasi bersama. Tidak usah berlama-lama, sahabat kakak. Langsung saja kita masuk ke sesi pertama yang berjudul Navigation Workplace Productivity Tools bersama Kak Febiola Maria Trisanti. Nah, Kak Febiola ini merupakan alumni beasiswa BIMA tahun 2021 dan merupakan Bakti Customer Service BCA. Nah, Kak Febiola ini merupakan mahasiswa S1 Manajemen Sumber Daya Perairan angkatan 2021 yang memiliki ketertarikan besar nih pada bidang kelautan dan juga konversi. Dalam perjalanan akademiknya juga Kak Febiola ini aktif nih terlibat dalam berbagai organisasi dan juga kompetensi hingga pengabdian kepada masyarakat. Dan tentunya Kak Febiola ini memiliki banyak sekali kemampuan dan juga kompetensi ya dari segi organisasi. Bisa dilihat kalau Kak Febiola ini menjuarai juara satu esai nasional di Universitas Diponegoro dan banyak sekali kegiatan-kegiatan serta prestasi yang didapatkan oleh Kak Lola. Baik, tidak usah berlama-lama lagi. Ini dia Kak Febiola Maria Trisanti kepada Kak Lola. Kami persilakan. Halo kakak-kakak semua, selamat malam untuk kita. Melanjutkan dari Kak Nabila mungkin ya. Di sini saya mengucapkan limpah terima kasih banyak sebelumnya sudah memberikan saya kesempatan tentunya saat ini untuk berbagi tentang apa yang sudah saya lewati. Di sini saya dikasih materi untuk membawakan Navigating Workplace Productivity Tools. Jadi di sini nanti saya akan sharing pengalaman apa sih yang saya lakukan selama kuliah yang nantinya akan bermanfaat kepada teman-teman dan juga kepada saya juga nanti saat kita masuk ke dunia kerja, apalagi kepada teman-teman yang merasa takut nantinya setelah lulus kuliah itu mau kemana dan mau buat apa gitu. Mungkin nanti kita lanjut di slide saja. Oke, next Kak Nabila. Oke, sedikit biodata singkat. Tadi juga sudah dijelaskan sama Kak Nabila ya. Saya alumni penerima beasiswa Sahabat YKK BIMA 2021 dan kemarin tamat di 2024 jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan dan sekarang lagi berkesibukan sebagai Bakti Customer Service di Bank BCA KCP Labuan Bajo. Mungkin dari teman-teman juga banyak yang bertanya, kenapa ini jurusan perikanan tiba-tiba larinya ke bank gitu. Saya sendiri juga pertamanya kaget juga karena tidak pernah ada di pikiran saya untuk kerja di bank. Tapi dalam kehidupan yang sekarang makin terus berjalan ini, setiap kesempatan yang hadir itu kita harus ambil dan mengambil setiap pelajaran yang ada di dalamnya. Saya juga banyak mengikuti kegiatan selama proses kuliah, banyak komunitas yang saya ikuti, program pertukaran mahasiswa merdeka juga sering saya ikuti dan juga saya sering aktif dalam paduan suara mahasiswa di Universitas Nusa Cendana yang dulunya menjadi universitas tempat saya menempuh S1 saya. Mungkin selanjutnya Kak Nabila kita langsung ke materi saja. Oke, di sini saya mau sharing sedikit terkait dengan kehidupan saya. Di sini saya kasih title-nya itu Circle of Life. Jadi di Circle of Life ini saya taruh ada 5 poin penting teman-teman. Yang pertama ada dream, komunitas, yourself atau diri kamu sendiri, evaluasi, dan juga yang terakhir adalah Tuhan atau God. Jadi kenapa saya taruh dream di yang pertama? Dream menjadi tujuan kehidupan kita atau cita-cita kita yang membuat kita merencanakan segala sesuatu dari awalnya.
Walaupun kadang kayak kalau cita-cita saya sendiri ya, saya cita-citanya itu bekerja di bidang konservasi karena S1 saya itu perikanan, tapi dalam perjalanan saya tiba-tiba ke customer service. Itu tidak membuat saya patah semangat untuk menuju cita-cita saya. Jalan-jalan itu saya tempuh dan menjadi fondasi bagi saya bahwa apa yang akan saya pelajari ketika saya bekerja di bank juga nanti bisa saya jadikan sebagai acuan apa yang saya pelajari di sana saat saya menuju kepada cita-cita saya atau tujuan hidup saya. Dream ini membuat kita semangat untuk menempuh setiap langkah, setiap hal yang kita pilih dalam kehidupan. Jadi kita harus punya tujuan atau mimpi dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua saya kasih adalah komunitas. Komunitas di sini orang-orang yang bersama-sama dengan kita dalam menghadapi kehidupan. Jadi terkadang saat kita berada di dunia kerja, itu rutinitas kita jadinya berubah gitu. Dari yang dulunya kita kuliah, rutinitasnya hanya kuliah pulang dan juga mungkin ada yang ikut organisasi juga gitu. Sampai nantinya di tempat kerja kita hanya bangun pagi, tempat kerja, pulang, tidur, kemudian bangun besok paginya lagi, kerja lagi, pulang, tidur lagi. Jadi kita harus punya kayak tempat untuk kita merefresh kembali otak kita itu di komunitas. Banyak kita temukan pelajaran di komunitas teman-teman. Saat kita bertemu dengan teman-teman lain, orang-orang yang lebih tua mungkin dari kita belajar untuk sharing bersama mereka. Kita sharing bersama mereka karena pelajaran paling berharga adalah dari pengalaman. Dan di komunitas kita menemukan pengalaman-pengalaman orang lain yang bisa jadi itu merupakan jawaban dari pertanyaan kita karena kita belum melewatinya gitu. Jadi kadang kita kayak bertanya-tanya apa yang saya harus lakukan ketika saya mengalami ini. Tapi dalam komunitas kita sharing hal tersebut. Nah, ada beberapa kakak-kakak yang mungkin sudah pernah melewati masa itu, jadi mereka membagikannya kepada kita. Dan itu merupakan ilmu yang gratis dan kita juga jadi berpikir kalau misalnya saya buat seperti ini, nanti jadinya seperti ini gitu. Karena sudah ada yang melewatinya. Makanya menurut saya penting sekali untuk berada dalam komunitas yang baik, maupun kalau misalnya sekarang kakak merasa berada di komunitas yang salah gitu. Tapi kakak belajar bahwa itu komunitas yang tidak cocok dengan kakak. Kakak juga belajar itu. Jadi kakak belajar kalau misalnya itu nggak cocok, jadi harus cari yang cocok gitu. Jadi dimanapun kita berada, tempat kita berada sekarang, itu sangat-sangat memberikan kita pelajaran tentang di mana posisi kita harusnya berada gitu. Kemudian yang ketiga itu yourself atau diri kamu sendiri. Kita harus mengenal diri kita sendiri, kapan kita merasa capai, kapan kita merasa harus beristirahat, kapan kita merasa harus berhenti sejenak dari pergumulan dunia ini. Jadi kita tahu batasan kita tahu tujuan kita tahu apa yang kita pelajari, dan itu pertama-tama dari kita mengenal diri kita sendiri. Kapan kita merasa hal ini kalau hal ini masuk itu akan mengganggu saya gitu. Jadi kita membuat batasan kepada diri kita sehingga kita nantinya tidak akan tersakiti. Jadi kenali dirimu sendiri, teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi diri. Saat kita melakukan sesuatu atau saat kita telah melakukan sesuatu, kita harus evaluasi bahwa apakah hal ini berguna bagi saya. Misalnya kita mau melakukan sesuatu gitu ya, kita mau mengikuti sebuah kegiatan. Nah, dari kegiatan itu kita harus melihat apakah kegiatan itu akan berguna bagi saya ke depannya, ataukah hal itu hanya sebagai pengalaman baru saja. Misalnya kalau kita ikut kegiatan hari ini saya mau mendapatkan motivasi baru, saya mau mendapatkan tools-tools atau kayak sesuatu yang baru sehingga nanti saat saya sudah lulus kuliah atau saya mau apply kerja, itu saya sudah punya motivasi
apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi saat kita mau melakukan sesuatu, kita evaluasi dulu sama setelah kita melakukan sesuatu. Misalnya kita mengikuti lomba debat bahasa Inggris gitu. Jadi saat kita mengikuti lomba debat bahasa Inggris, kita udah lihat kalau misalnya lomba debat bahasa Inggris ini akan membantu saya improve skill bahasa Inggris saya, kemudian kerja sama kelompoknya, kemudian penulisan cara bahasa Inggrisnya, penempatan kalimatnya, itu yang akan saya pelajari. Banyak sekali saya pelajari, nah, dan saya mau belajar tentang itu. Jadi setelah selesai, kalau misalnya pun juara satu atau juara dua, itu kita udah bisa evaluasi diri nih. Evaluasi yang kemarin mungkin speakingnya agak kurang gitu. Jadi kita bisa menjadikan evaluasi sebagai nantinya anak tangga kita untuk menuju tujuan kita. Kemudian yang terakhir, ini saya taruh di sini adalah God atau Tuhan. Masing-masing dari kita mestinya punya religi sendiri dan saya juga Katolik. Jadi di sini saya mau mengajak kita semua ya, mungkin di dunia yang keras ini, di dunia yang sangat cepat ini sekarang, kita harus punya pegangan dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sangat baik itu tidak akan memalingkan wajahnya dari kita. Jadi saat kita berseru, kita punya pegangan, kita punya tujuan hidup, kita punya diri kita sendiri, kita mengasihi diri kita punya komunitas, dan kita punya Tuhan untuk bersama-sama dengan kita melewati setiap perjalanan kehidupan kita mencapai cita-cita kita. Oke, mungkin next Kak Nabila. Oke, di sini kita lebih dalam lagi ke materi tentang soft skill wajib yang mungkin harus kita punya sebelum kita nantinya akan masuk di dalam dunia kerja. Jadi di sini saya bagi dia dalam 5 poin penting. Yang pertama adalah komunikasi dan negosiasi, di mana kemampuan mendengar aktif, presentasi, dan juga menyampaikan ide. Terutama saya yang bekerja di bidang customer service, itu sangat membutuhkan banyak tenaga dan juga banyak emosi untuk berkomunikasi dengan nasabah karena setiap hari akan bertemu dengan segala proses persoalan-persoalan nasabah yang harus diselesaikan. Maka dari itu, kemampuan komunikasi dan negosiasi ini sangat-sangat penting untuk dijalankan karena kadang beberapa nasabah itu hanya menyampaikan luarnya saja, tapi kita harus secara komunikatif itu kita menggali apa sih sebenarnya kebutuhan nasabah yang sebenarnya itu apa gitu. Mungkin mereka hanya bilang kayak masalahnya di mobile banking, tapi kita harus cari tahu lagi nih secara komunikatif dengan nasabah itu masalah sebenarnya di mana gitu. Komunikasi ini sangat penting bukan hanya kepada nasabah juga, tetapi kepada rekan kerja, teman-teman kita di lingkungan, ataupun dengan atasan kita. Jadi kalau misalnya kita mempunyai komunikasi yang baik, kita akan membangun relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang berikutnya adalah adaptabilitas atau fleksibilitas dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Nah, teman-teman di sini yang paling penting sebenarnya ya, apalagi kalau kita dari masa kuliah yang kuliahnya itu bisa dari jam 9, jam 10, jadi sering banget atau kuliah malam itu ya sering banget kayak bangun kesiangan gitu. Kemudian banyak yang kosong juga waktunya karena kadang juga kerja tugasnya ya sesuai mood kita gitu. Tapi saat kita masuk ke dunia kerja, kita harus bisa mengikuti arus daripada dunia kerja itu sendiri. Seperti saya di Bank BCA, itu kita kan masuknya di jam operasionalnya jam 8. Jadi setengah 8 itu kita harus sudah ada di kantor dan itu nanti pulang jam 5, kemudian pulang ke rumah, istirahat sebentar malamnya, besok paginya lagi harus bekerja lagi dan itu terjadi setiap hari gitu. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan kerja. Kalau misalnya dari saya itu memang agak berat, apalagi saya juga bukan orang yang sebenarnya bisa kerja di kantor ya. Cuman saya mulai mencintai apa yang ada di kantor, mulai membiasakan diri dengan jadwal-jadwal tersebut. Jadi ya sampai sekarang puji Tuhan masih bertahan di PCA ini.
Dan adaptasi ini sangat penting teman-teman karena kalau misalnya kita tidak bisa keluar dari zona nyaman kita setelah tamat kuliah, itu akan berpengaruh pada perkembangan kita nantinya jika kita diberikan kesempatan-kesempatan lain. Karena dosen saya itu pernah bilang kesempatan diberikan kepada orang yang sudah siap gitu. Kemudian masih di sebelahnya Kak Nabila, mohon maaf. Oke, yang berikutnya adalah manajemen waktu dan manajemen stres juga, di mana ini kemampuan fokus dalam mengatur prioritas di bawah tekanan. Di pekerjaan saya, itu manajemen waktu itu sangat penting karena kita sangat mengedepankan proses pelayanan supaya nasabah itu tidak menunggu dengan lama ya. Jadi kita dilatih untuk bisa melakukan proses transaksi. Kalau misalnya bisa cepat selesai, ya harus cepat selesai. Dan manajemen waktu ini sangat penting dalam setiap proses tugas yang diberikan kepada kita. Nah, bersambung dengan stres juga, manajemen stres, karena dari tadi itu kita berubah uh, lingkungannya, kemudian kerjanya, kesenangan kita juga berubah. Kita akan mengalami sedikit tekanan dalam diri kita. Jadi kita harus, seperti yang tadi saya katakan, kita harus menemukan apa yang kita suka, apa yang membuat kita merasa bahwa tempat ini saya bisa bertahan di sini, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah leadership. Ini yang paling penting di lingkungan kerja karena tidak menutup kemungkinan kita akan diberikan tanggung jawab terhadap suatu tugas gitu. Jadi kita akan melit suatu tugas untuk dikerjakan bersama. Jadi leadership ini sangat penting kita kita miliki. Di masa kuliah saya rasa kita mempunyai banyak sekali um, peluang untuk melatih leadership ini, apalagi kalau misalnya kita kerja sama kelompok ya. Jadi bisa dilatih memang dari masa kuliah. Kemudian yang terakhir juga kerja sama tim, di mana dalam suatu industri tidak akan pernah bisa berjalan sendiri teman-teman. Jadi kita harus bisa berada dalam kerja sama, kita harus peka terhadap situasi, kita harus peka terhadap kebutuhan orang lain. Jadi kerja sama tim juga sangat penting. Kemudian berikutnya Kak Nabila, bisa next. Oke, lebih dalam lagi mungkin ya saya membagikan sedikit tentang etika dan profesionalisme dalam dunia kerja yang harus kita punya. Emotional intelligence. Emotional intelligence ini bagaimana kita mengendalikan emosi kita di tempat kerja. Jangan sampai emosi kita itu menular, teman-teman. Karena banyak yang bilang kalau misalnya satu orang bad mood itu bisa menular ke orang lain gitu kalau misalnya bad moodnya. Jadi kalau misalnya kita di tempat kerja, kita harus profesional. Masalah, kalau kami di kantor biasanya kalau masalah di rumah ditinggalkan di depan pintu gitu. Jangan nggak bawa masuk gitu. Karena itu akan mempengaruhi suasana di dalam kantor. Uh, emotional intelligence ini sangat penting, apalagi di saya pekerjaan sebagai customer service ya. Kita saat kita menyambut nasabah, saat kita menyelesaikan nasabah, jangan sampai nasabah merasa kayak, ih kayaknya dia jengkel uh, karena masalah saya gitu. Jadi kita harus, uh, karena kerja di BCA, saya menjadi tahu kalau misalnya kadang ada nasabah yang merasa kalau misalnya dia banyak masalah, itu dia merasa kayak, mohon maaf ya, masalah saya banyak gitu. Jadi saya kayak, enggak ibu, kami yang salah gitu. Jadi kita harus uh, pintar-pintar emosi, apalagi kalau misalnya sudah ketemu dengan customer gitu. Kemudian yang berikutnya latih tanggung jawab, seperti yang tadi juga leadership tadi. Saat kita diberikan tugas, kita harus bertanggung jawab. Karena begini teman-teman, sekalinya kita dikasih tanggung jawab dan kita menyelesaikan dengan baik, banyak peluang untuk tanggung jawab lain gitu. Jadi atasan kita akan senang memberikan kita tugas karena kita melaksanakannya dengan tanggung jawab dan dengan baik. Kemudian penggunaan teknologi yang bijak ini satu kali poinnya dengan keamanan data dan juga privasi ya. Penggunaan teknologi yang bijak itu di tengah maraknya penggunaan TikTok, Instagram, itu kita harus pintar-pintar mengelola teknologi karena
saat kita bekerja, kita bukan hanya membawa nama kita, bukan hanya membawa nama orang tua kita, tapi kita juga membawa nama instansi yang kita ada di dalamnya gitu, yang menaungi kita. Jadi bijak-bijaklah dalam penggunaan teknologi, jangan sampai terjadi kasus-kasus yang tidak enak gitu. Jadi dan itu juga akan memperkeruh hubungan kita sama orang-orang di kantor gitu. Kemudian yang berikutnya yang penting lagi adalah pemecahan masalah dan juga berpikir kritis. Jadi di tempat kerja itu kita akan diberikan sebuah persoalan dan bagaimana kita menyelesaikannya dengan baik. Ada beberapa kasus di bank itu ya, karena saya juga cukup baru 7 bulan. Jadi kita ada 3 orang customer service. Jadi kalau misalnya kondisi kantor itu lagi rame sekali, saya nggak mungkin ganggu senior-senior saya yang masih melayani nasabah. Jadi saya harus bisa memecahkan masalah itu dengan mencari sendiri ataupun bertanya ke atasan saya gitu. Jangan sampai kita menjadi seperti bukannya membantu, tapi kita menambah masalah baru gitu. Jadi kalau bisa sadari sekarang kita bisa melatih untuk memecahkan masalah dan juga berpikir kritis kemana masalah ini harus diselesaikan. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen diri dan juga kedisiplinan. Hal ini sangat penting teman-teman. Kenapa demikian? Saat kita berada di lingkungan baru, itu kita dinilai dari pembawaan diri kita, kedisiplinan. Kalau misalnya disuruh datang jam 7, tapi kita 7.30 baru datang, itu akan memberikan penilaian buruk dari atasan kepada kita. Dan itu juga akan mempengaruhi terkait dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Karena dari atasan sudah melihat nih manajemen diri dan kedisiplinnya agak kurang. Jadi itu akan sangat berpengaruh kepada hal-hal lainnya juga. Dan yang paling penting teman-teman adalah motivasi, bagaimana kita dengan kehadiran kita menjadi orang yang menyumbangkan hal baik kepada kantor, bukan karena adanya kita jadi kantor berjalannya agak lama atau pencapaiannya menurun gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita harus punya motivasi diri bahwa dengan adanya saya di sini, saya berguna membantu orang-orang di dalam kantor gitu, seperti itu. Mungkin selanjutnya Kak Nabila. Oke, teman-teman di sini saya ingin sharing sedikit ya, mungkin pengalaman beasiswa saya selama saya menerima beasiswa BIMA dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Di sini kalau dilihat itu ada foto Zoom sama Kak Koirun juga. Itu adalah les bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris pertama saya. Saya ikut batch 1 sama batch 2. Itu adalah kursus bahasa Inggris pertama saya dan sangat-sangat membantu saya dalam melatih bahasa Inggris sampai sekarang. Di season 1 itu Kak Koirun kasih saya penghargaan Dare to Speak English dan itu seperti menambah motivasi saya, ternyata saya bisa juga gitu dan harus berani untuk lebih baik lagi gitu. Dan kebetulan di Bank BCA KCP Labuan Bajo itu kan banyak banget turis yang datang untuk transaksi ya. Jadi setiap pengalaman saya selama saya ada di kuliah, selama saya mengikuti English Club di YKK juga, itu sangat memberikan banyak perubahan terkait dengan bahasa Inggris saya. Karena kemarin Kak Koirun juga sempat singgung tentang aplikasi Duolingo dan masih saya gunakan sampai sekarang dan itu sangat-sangat berguna bagi pemula. Saya juga dapat testimoni, saya latih bahasa Inggrisnya ada dari aplikasi Duolingo, kemudian saya juga sering nonton di TikTok tentang cerita-cerita pendek. Jadi di TikTok itu banyak kayak coba latih speakingmu dengan cerita
Gini, jadi saya sering ikutin itu, ada beberapa akun juga yang saya ikutin untuk latihan bahasa Inggris. Kemudian yang aplikasi Duolingo ini, saya sempat ngobrol sama satu bule dari Australia kalau nggak salah, dan dia juga notice tentang aplikasi Duolingo ini. Jadi dia bilang dia eh, les privat juga, jadi dia guru les privat. Jadi dia bilang kalau kamu mau belajar bahasa Inggris, itu aplikasi Duolingo sangat baik gitu. Jadi saya juga kayak, oh saya juga pakai nih, dan itu juga direkomendasi sama Kak Koirun kemarin. Terima kasih banyak untuk Kak Koirun sebelumnya. Kemudian selama berkuliah saya fokus dalam kegiatan-kegiatan dalam paduan suara, kemudian juga ada mengikuti English Debate Competition juga. Kemudian saya bertemu banyak teman di pertukaran mahasiswa Merdeka di Makassar dan juga anak-anak yang bertukar ke Universitas Nusa Cendana. Dan saya banyak sekali belajar budaya, banyak sekali belajar pengalaman tentang universitas mereka. Nah, tadi yang saya sempat singgung tentang komunitas, orang-orang yang kita temui di luar jam pelajaran itu sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan saya gitu. Mungkin next, Kak Nabila. Oke, ini juga kemarin saya diberikan kesempatan oleh yayasan juga karena bekerja satu satu naungan ya dengan PT Ensiafal kalau nggak salah. Jadi saat saya lulus di 2024, di 2025 bulan Februari sampai April itu saya berkesempatan untuk magang sebentar di PT Ensiafal cabang Kupang, dan itu bekerja sama dengan Yayasan Kolkalbe juga. Jadi sebelum saya masuk ke BCA, itu saya sudah belajar 3 bulan di PT Enseval yang dibantu oleh yayasan, dan itu sangat-sangat membantu saya mengenal dunia kerja seperti apa, sehingga saya saat masuk di BCA itu nggak terlalu kaget dengan apa yang terjadi di lingkungan kerja gitu. Mungkin ini juga beberapa foto terkait dengan kegiatan saya, komunitas yang saya ikuti, dan juga hal-hal yang saya lakukan selama kuliah. Oke, Kak, next. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih untuk sudah mendengarkan saya sampai di sini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Nabila. Wah, terima kasih banyak Kak Lola. Aduh, sahabat kakak, dari penjelasan yang sudah dijelaskan sama Kak Lola tadi, banyak banget ya insight-insight yang menarik, yang bisa menambah pengetahuan kita nih pada malam hari ini. Tadi Kak Lola juga ngejelasin tentang bagaimana bahwa komunitas itu penting ternyata ya buat kita meningkatkan bagaimana nanti pengalaman-pengalaman kita ke depannya, dan ternyata ya sahabat kakak semua, kita juga sudah loh mempraktikkan beberapa skill yang nantinya bakalan kepake banget nih, yaitu kerja bersama dengan kelompok ternyata ya. Ternyata hal yang sesimpel itu ternyata bakalan kepake banget ya nanti di dunia kerja kita. Dan tadi Kalola juga banyak banget menceritakan tentang bagaimana dia masuk ke dalam komunitas, kemudian menceritakan tentang pengalaman-pengalamannya tadi pada pertukaran mahasiswa, yang tentunya menjadi nilai tambah dan juga mampu untuk menambah pengalaman ya, sahabat kakak semua. Nah, buat sahabat kakak semua, jangan lupa tetap stay di room ini karena kita masih ada sesi-sesi yang menarik, sesi tanya jawab yang bakalan ada di akhir, dan juga nanti di akhir itu kita bakalan ada link evaluasi yang dapat diisi untuk mendapatkan sertifikat. Nah, selanjutnya, sahabat kakak, itu tadi masih narasumber kita yang pertama. Selanjutnya, kita akan masuk ke narasumber kita yang kedua. Ini ada Kak Siti Nurhapsa dengan tema Hands-on Productivity Dashboard Google Sheet Basic. Nanti kita akan belajar secara bersama dengan Kak Hafsa. Oke, sahabat kakak. Jadi Kak Hafsa ini merupakan lulusan dari Universitas Bima Sarana Informatika Program Studi Manajemen, konsentrasi Human Research dan Manajemen dengan IPK 3,92. Nah, selama masa studi, Kak Hafsa ini aktif dalam pengembangan diri dan juga organisasi. Salah satunya itu melalui Novo Club by Paragon Corp. Dan juga Kak Hafsa ini juga ternyata merupakan General Admin dan Accounting dari Yayasan Kalkalbe. Oke,
Ternyata narasumber kita yang kedua ini nggak kalah menarik dan nggak kalah hebatnya ya sahabat kakak. Oke, karena sahabat kakak semua sepertinya sudah tidak sabar nih buat menerima materi selanjutnya. Langsung saja ini dia kita sambut Kak Siti Nur Hafsa. Kepada Kak Hafsa kami persilahkan. Halo, terima kasih sebelumnya ya Nabila. Selamat malam sahabat kakak sekalian semuanya. Senang sekali aku bisa diberikan kesempatan untuk berbagi pada alumni talk sesi malam ini. Oke, teman-teman semua gimana kabarnya? Apakah masih semangat nih atau udah mulai ngantuk? Boleh tulis-tulis di kolom komentar dulu ya. Karena aku rencananya mau ngajak kalian untuk ngeliat-ngeliat angka. Jadi aku harap kalian masih semangat dan nggak ngantuk. Masih pada semangat, semangat banget ya. Oke, sebelumnya aku setuju banget sama materi yang disampaikan sama Kalola sebelumnya. Kalau sebagai dalam dunia kerja itu kita memang harus menyiapkan bekal-bekal gitu. Selain soft skill, tentunya juga ada hard skill yang harus disiapkan. Nah, kalau berdasarkan pengalaman aku pribadi nih, hard skill yang berguna banget itu bagi aku tuh kayak pengolahan data atau kayak keterampilan dalam komputer. Di sini aku bakal ngejelasin gimana sih cara menggunakan spreadsheet. Nah, spreadsheet sendiri itu toolsnya ada Excel dan juga eh, Google Sheet. Di sini teman-teman tahu gak sih perbedaan Excel ataupun Google Sheet? Atau masih pada belum tahu bedanya? Kalau Excel sendiri itu dia dari Microsoft, sedangkan Google Sheet itu keluaran dari Google. Iya, benar, beda korporat. Nah, kalau Excel sendiri kita bisa pakai secara offline, tapi kalau Google Sheet ini kita pakainya harus online, tapi bedanya itu di Google Sheet ini kita bisa kolaborasi antar tim. Jadi teman-teman bisa banget kalau ada kerja kelompok bareng teman atau rekan kerjanya tuh bisa dikerjain bareng di satu sheet yang sama. Nah, maka dari itu materi hari ini aku bakal kupas sedikit materi-materi tentang Google Sheet. Aku izin share screen dan juga mungkin aku bisa minta bantuan untuk tim untuk share eh, materi aku biar teman-teman bisa buka juga ya. Oke, nanti teman-teman di sini aku kan eh, view apa cuman bisa melihat ke kalian. Eh, Kalau misalkan kalian pengen edit-edit atau pengen ngisi-ngisi datanya, kalian bisa make a copy. Sebentar aku share screen dulu ya. Udah terlihat belum? Aku nggak bisa baca komentar, BTW. Bisa Sudah, kasih Kak. reaction kalau udah Udah, kelihatan? udah, Kak. Udah, Oke, Kak. thank you. Udah kelihatan ya. Teman-teman kalau misalkan mau gunain sheet ini buat belajar atau buat eh, punya nyoret-nyoret sendiri, bisa make a copy di sini. Jadi klik file, lalu pilihan opsinya make a copy ya, jangan request to edit. Udah pada bisa. Oke, sebelum masuk ke penjelasan tentang rumus-rumus yang memusingkan itu, sebenarnya rumusnya nggak memusingkan ya, teman-teman. Aku di sini mau jelaskan dulu di Google Sheet itu ada namanya toolbar. Toolbar ini banyak banget manfaatnya. Banyak banget yang bisa kalian lihat. Sebenarnya kalian nggak perlu hafalin juga satu persatu selama kalian eh, sering-sering memakai Google Sheet nanti akan paham dan hafal secara sendirinya. Tapi teman-teman harus tahu di sini kayak misalkan tombol undo, redo, terus juga kayak cara penggunaan untuk mengubah font, mengubah huruf, untuk mengubah jenis huruf menjadi tebal, garis miring, mengganti warna, dan juga membuat tabel. Pasti aku rasa teman-teman udah pada familiar ya, karena kan di kampus juga udah pada mulai pakai Google Sheet ya harusnya. Oke. Nah, selain itu kita masuk ke penjelasan formula. Di sini ada formula basic aja. Aku bakal jelasin. Kalau untuk rumus-rumus di sini, teman-teman, saran dari aku kalian tuh nggak perlu ngafalin juga rumus-rumusnya tuh sintaks. Ini sintaks namanya. Ini itu sintaks. Kalian eh, mungkin harus dihafalin, tapi nggak perlu dihafalin secara detail. Kalian tuh harus pahamin dulu pertama kegunaan rumusnya ini. Kayak misalkan di basic function kita ada sum. Sum itu kan untuk menjumlahkan angka, kemudian average untuk menghitung rata-rata, ada count di sini untuk menghitung jumlah sel yang isinya cuman angka aja, lalu count A. Di sini teman-teman udah bisa baca kan sel-sel yang aku kasih dari linknya. Lalu ada
ternyata di Google Sheet tuh bukan cuma buat ngitung-ngitung angka doang, tapi juga bisa ngerapihin teks. Namanya ada rumusnya tuh trim namanya. Di sini kalau misalkan ada data yang berantakan banget, kadang kan ada kayak yang spasinya double-double gitu. Kalian bisa banget pakai rumus namanya itu trim untuk em, menghapus double spasi. Kemudian juga ada nih rumus namanya proper upper ataupun lower. Di sini untuk proper sendiri, teman-teman bisa tuh buat huruf nanti tampilan huruf pertamanya jadi menjadi kapital. Kalau upper ataupun lower nanti hurufnya bisa jadi besar semua, kecil semua gitu. Ini tuh berguna banget bagi kalian kalau ngolah-ngolah data. Misalkan nih kan kalian nih para panitia biasanya kalau adain acara itu kan suka ada kayak Google Form kan, presensi segala macam. Kadang kan eh, para peserta yang ngisi data namanya kan suka nggak konsisten kan, ada yang huruf gede, huruf kecil. Nah, kalian bisa banget gunain ini rumus proper atau enggak rumus upper buat hurufnya gede semua gitu. Kemudian kita masuk ke rumus if dan juga logika. Di sini rumus if itu ada terbagi dua teman-teman, ada if tunggal dan juga if jamak. If tunggal tuh berarti kondisinya cuma ada satu, kondisi atau syaratnya cuma ada satu. Lalu if jamak berarti kondisinya itu bertingkat atau lebih dari satu. Nanti akan aku jelasin juga cara pengerjaan rumus-rumus itu bagaimana. Nah, terus eh ada rumus and, or, and untuk sama sebenarnya and dan or ini masuk ke logika juga. Jadi nanti biasanya tuh ada ketentuan, suatu ketentuan kalau misalkan semua ketentuannya terpenuhi, nanti hasil rumusnya jadi keluar. Kalau misalkan data yang kalian cari itu nggak ketemu, nanti bakal keluarnya itu false atau NA biasanya kalau di Google Sheet ketulisannya ya. Lalu or, kalau or ini mirip-mirip sama N, cuman kalau or ini cuman memilih salah satu, enggak semua gitu. Nah, dan rumus Google Sheet ini tuh kerennya mereka tuh kayak bisa dipadu-padankan gitu loh. Kayak misalkan if bisa dibarengin sama or, bisa dibarengin sama and, bahkan rumus if ini bisa juga dibarengin sama rumus basic function ini yang average, count gitu-gitu. Count if gitu teman-teman. Nah, terus kemudian aku juga akan menjelaskan tadi nanti tentang rumus lookup, itu ada VLOOKUP. Jadi teman-teman bisa untuk gimana sih cara nyari data secara vertikal. Vertikal itu gini ya teman yang ke bawah kolom ya. Terus kemudian lookup di situ untuk mencari data secara horizontal atau baris. Nah, dan ini rumus yang paling aku suka banget namanya itu index match. Kenapa aku suka banget? Karena index match ini tuh bisa nyari data baik itu dari ke bawah atau ke samping itu dia bisa, dan tentunya nggak harus dari kolom pertama, karena kalau VLOOKUP sama HLOOKUP itu nyari datanya itu bener-bener data callingannya itu harus ada di kolom pertama doang, sedangkan index match nggak ada ketentuan kayak gitu. Gimana teman-teman, apakah sudah mulai bisa memahami materi yang aku sampaikan tadi, atau kalau aku kecepatan boleh komen ya, atau boleh diinfoin aku kecepatan nggak tadi nyampeinnya? Aman, Kak. Aman ya, nggak kecepatan ya. Oke. Di sini aku mau masuk ke tentang gimana cara ngerapihin data. Ngerapihin data seperti yang tadi aku bilang, tadi kalau kita untuk merapikan data itu kan ada rumus-rumus trim, upper, lower, seperti itu. Nih, seperti ini contohnya. Teman-teman ada yang bisa gak ngerjain? Kalau misalkan ada yang bisa, aku bakal buka sheetnya jadi can edit. Nanti kalian bisa nulis di sini atau mungkin aku contohin dulu ya. Di sini kan ketentuannya untuk nama bersih. Kan di sini teman-teman bisa lihat nama karyawannya masih pada berantakan banget ya. Kayak ada huruf kapital, huruf kecil, nggak konsisten gitu. Kita tuh pengen ngerapihin. Gimana sih cara ngerapihinnya? Pertama kita sama dengan, oh ya, setiap penulisan rumus pastiin kalian nulis sama dengan proper, buka kurung, trim, buka kurung. Kalian cukup ketik ini. Nah, namanya nanti langsung muncul, tada, Budi Santoso. Seperti itu. Paham kan, teman-teman? Nah, oke, kita naik. Di sini diminta departemennya untuk penulisan proper. Kalau untuk departemen, kita calling ke kolom yang di atas, departemen, berarti ini. Kita masukin aja langsung proper, buka kurung,
Dadah. Atau mungkin teman-teman pengen kayak, kayaknya nama departemennya bagusannya huruf besar semua deh, huruf kapital semua. Kita ubah aja jadi rumusnya tuh masuknya ke upper. Langsung muncul gaji. Di sini tuh masih teks teman-teman. Kenapa masih teks? Kalian bisa lihat kalau untuk melihat ketentuan angka tuh bisa cek di format, pilih number. Nah, di sini tuh bakal ada ketentuannya automatic, automatic atau plain text. Ini tuh berarti dia masih teks. Terus di sini diminta untuk dirubah ke angka. Angka berarti kita masukin rumusnya dengan value, buka kurung trim, ke kurung. Atau kalau mau cara cepatnya, sebenarnya bisa nggak harus pakai rumus value. Teman-teman tuh bisa kayak gini. Caranya, misalkan mau diubah ke rupiah, teman-teman bisa blok. Habis di blok ini kita pilih format. Aku biasanya pakai ini, rupiah. Seperti itu. Harusnya udah pada tahu ya kalau yang kayak gini, karena ini tuh tadi sekalian udah sering kan bikin kayak laporan anggaran biaya dan lain sebagainya. Oh, kenapa ini value ya? Karena ketebalan ini, spasi. Oh, karena ini aku ubah, maaf teman-teman, karena udah aku ubah jadi itu, jadi dia nggak muncul yang di gajinya. Oke, kota. Di sini diminta proper juga, masukin. Kota itu ada di sel ini. Kemudian status. Status dimintanya apa? Proper ya? Aku belum masukin lagi kata-kata propernya. Proper. Nah, udah deh semua. Kalian tinggal copy. Terus dikebawahin. Dadah, udah bisa semua. Mudah ya harusnya, teman-teman. Apakah ada yang mau coba? Di sini aku ngasih kayak buat latihan soal gitu. Kalau teman-teman pengen mengerjakan ya di sini, bisa coba-coba kerjain di sini. Tapi jangan lupa di make dibuat salinan dulu. Di sini aku mau ngejelasin tentang filter dan short. Teman-teman eh, pada tahu nggak di apa Google Sheet itu ada fungsinya buat filter dan short. Jadi misalkan teman-teman pengen nih ngeliat data dari departemen, tapi cuman pengen lihatnya itu departemen marketing aja. Nah, teman-teman harus buat filternya dulu. Kalian blok kolom paling pertama, lalu ke data, create a filter, pilih nih. Tadi pengen lihat apa sih marketing ya? Ini dihapus dulu. Nah, terus klik OK. Nanti muncul hanya marketing aja gitu. Atau misal teman-teman pengen lihat yang statusnya udah nonaktif siapa aja sih? Nah, ini sebenarnya filternya sangat berguna banget kalau misalkan kalian ngelola tuh ribuan data ya, teman-teman. Kalau ribuan data kan kayak agak pegel ya, nyortir satu-satu ngelihat siapa aja sini gitu. Jadi makanya rumus filter ini berfungsi buat kalian mempermudah kalian untuk melihat-lihat data. Nah, di sini juga short. Short itu buat ngurutin data untuk misalkan pengen dari huruf A ke Z atau dari huruf Z ke A atau dari angka terbesar ke angka terkecil dan kebalikannya. Di sini caranya teman-teman harus di freeze dulu tampilan yang pertamanya. Karena ini aku ada di row 60, biasanya kan kalau untuk data-data tampilan itu judul ini ada di row pertama ya biasanya. Tapi kan karena ini aku lagi untuk tampilan aja, jadi di sini aku sampai row 60 ya, biar dia tuh kayak kayak bisa begini. Ih, sorry. Kok dia nggak freeze ya? Harusnya dia bisa freeze, view, freeze, tuh row 60. Kenapa tidak mau ya? Oh, nggak bisa karena keterangannya too small.
Mungkin karena dia ada di bawah. Biasanya kalau misalkan itu, tapi teman-teman tahu kan cara short data? Aku mau baca komen-komen. Oke, udah coba seru. Aku nggak bisa menunjukkan cara short data nih, teman-teman. Harusnya bisa biasanya di freeze dulu datanya. Apa karena kebanyakan yang aku merge ya? Nah, biasanya kalau untuk short data, teman-teman tuh di sini format, sorry, di data, nanti short sheet, nanti kalian bisa pilih tuh, kayak misalkan mau A ke Z atau Z ke A, seperti itu. Dan ini format stable. Teman-teman kalau misalkan lagi buat laporan, pasti kan pengen tuh laporannya kayak rapi, ada kelihatan tabelnya, atau mungkin pengen diwarna-warnain, itu juga bisa banget. Kalian tinggal blok aja, atau langkah mudahnya kalian cukup klik di sini, kalian klik Ctrl A, nanti dia akan langsung kayak kayak muncul gitu kotaknya tanpa harus ngeblok capek-capek. Klik eh, untuk buat tabel tuh klik yang gambar kotak 4, klik tabel. Nanti untuk option tabel teman-teman juga bisa warna-warnain loh tabelnya mau kayak gimana, entah itu mau warna merah, warna oranye, atau bahkan warna hitam dan lain sebagainya. Untuk jenis-jenis garis tabelnya juga kalian bisa pilih-pilih tuh. Disesuaikan dengan kebutuhan kalian aja gitu. Atau ini pengen dibeli warna biar rapi. Kalian klik paint, terus kasih warna. Oke, gitu. Gimana teman-teman? Kita udah siap lanjut ke bahas basic function di sini. Ini harusnya gampang. Teman-teman pasti udah tahu kan rumus kayak sum, average, min atau max. Ada yang tahu nggak? Atau mungkin baru dengar? Teman-teman ada yang tahu rumus itu kan? Atau ada yang baru pertama kali dengar? Rumus-rumus sum, average, minimal, max, maksimal. Tahu dikit, tahu. Oke, di sini kita langsung ada yang mau coba. Di sini ada ketentuannya kok. Aku udah. Tadi kan rumus sum tuh gimana? Di sini di sintaksnya itu sum, lalu langsung blok range-nya. Ada yang mau coba? Aku buka ya ininya biar kalian bisa edit. Ada yang mau coba gak nih? Kok nggak ada yang menjawab aku sih? Aku kan bertanya. Atau Bel mau coba Bel? Bel, oke. Mungkin bisa langsung ditulis, udah aku buka ya, bisa edit. Tapi teman-teman tolong jangan dicoret-coret atau ganti-ganti. Oke, oke Bel, mungkin bisa langsung di total pengeluaran perusahaan untuk penjumlahannya bagaimana? Pakai rumus SUM ya. Bel udah buka kan linknya? Atau satu lagi ada yang mau ke sel berikutnya? Ini ada pertanyaan ada banyak loh, ada empat. Oke Grace, ayo di operasional kamu penjumlahan operasional. Oke. Nah, iya benar. Oke, udah benar marketing. Untuk penjumlahan operasional atau total software, ayo dong. Oke, sekarang kita jumlahin. Ada yang mau isi? Operasional. Oke, udah semua makasih ya teman-teman. Nah, kalau untuk pengisian data, kalian tuh sebenarnya nggak harus. Oh, ini beda ya. Yang kedua, pengeluaran tertinggi. Iya benar, pengeluaran tertinggi kita pakai rumus max. Sebenarnya tuh bisa kayak gini loh, teman-teman. Nih, digeser ke sini nih, lihat nih. Tuh, kalian tuh nggak harus kayak ngisi satu-satu kolom. Kalian cukup garis gini nih. Seret. Tuh, simple gitu. Jadi waktu kalian tuh nggak terbuang banyak. Total pengeluaran terendah pakai rumus apa? Pakai rumus apa? Min.
Coba ngisi terus habis itu tarik deh, biar biar kayak kalian merasakan, oke, average, benar. Oke, total pengeluaran terendah nih belum. Aku bantu ya. Jumlah divisi, jumlah divisi, ditanya tuh jumlah divisinya ya teman-teman, berarti jumlah dari ini. Tadi pakai rumus apa? Kalau untuk menghitung jumlah yang pakai huruf, bukan angka. Iya, benar sekali, pakai rumus count. Kita tinggal tarik aja deh ke sini. Marketing kenapa nol ya? Oh sayang, salah sayang. Sama dengan count, buka kurung, kawan A. Teman-teman, aku lupa ngasih tahu kalau kalian pengen garis ke samping kan untuk sel B8 sampai B13 ini kan hanya ada di sini ya, hanya ada di sini. Biasanya kalau kita narik data ke samping, ranknya itu akan berubah nomor-nomornya. Jadi kalian harus giniin dulu di absolute namanya. Kalian blok, kemudian FN FN, klik F4. Nanti akan muncul tulisan kayak S dolar itu, namanya itu absolute. Jadi, fungsinya ini ketika kita narik data ke samping, datanya ini ranknya nggak berpindah ke kolom C, kolom D, kolom E, dan kolom F. Jadi, tinggal ditarik. Nah, nggak berubah kan? Maksudnya, nggak kegeser kan? Dia tetap masih ada di kolom B, nggak berpindah ke C, D, maupun E dan F. Teman-teman ada yang masih bingung nggak? Atau aku bisa lanjut ke next materinya? eh nggak harus, kalau narik data bisa dari mana aja. Misalkan kamu ngisinya di kiri duluan, bisa narik ke kanan. Ke kanan kiri bisa, bisa. Yang penting perhatiin lagi isi selnya. Kalau misalkan kayak jumlah divisi ini kan kita ngambil datanya dari sel B. Dan di sel C, D, E, sama F ini kan isinya angka kan, bukan huruf. Karena kita cuma mau cari tahu jumlah divisi, makanya kita harus kunci dulu sel B-nya itu. Sel B-nya dikunci menggunakan absolute, namanya yang S dolar itu. Kalian cukup, kalau buat dijadiin absolute ini, kalian cukup blok rumus yang ini, nanti kalian klik FN di laptop ada FN kan ya? Atau tiap laptop beda-beda? Aku nggak tahu kalau di MacBook apa tulisannya, tapi setahu aku kalau di Windows tuh FN, terus kalian klik F4 bebarengan. Jadi nanti akan muncul otomatis itu huruf S dolar atau bisa disebut dengan absolute. Seperti itu. Jadi, oke, kalau mau ada yang mau coba-coba bisa banget kalian langsung ngisi di sini, tapi ngisinya di sheetnya sendiri ya teman-teman. Yang aku tadi minta kalian untuk make a copy. Ini udah ada ketentuannya, petunjuk rumus-rumusnya. Kita masuk ke rumus if. If ini sebenarnya nggak susah, tapi logika kalian harus jalan banget. Udah siap masuk ke rumus if? Di sini tuh biasanya ada ketentuannya. Nih, ketentuan rumus if untuk mengisi status lulus. Oke, untuk mengisi status lulus ini tuh ketentuannya eh, lulus jika rata-rata 3 tes lebih dari sama dengan 70. Nah, berarti kalian harus cari tahu dulu ini jatuh lebih dari 70 atau enggak. Maka di sini rumus if-nya kita gabungkan. Kalau untuk mencari rata-rata tadi pakai rumus apa? Masih ingat gak rumus untuk rata-rata apa? Average, Kak. Iya, betul. Berarti sama dengan if buka kurung, masukin average-nya, average buka kurung lagi,
Tadi kan dimintanya jika nilai rata-rata 3 tes. 3 tesnya lebih dari 70, kita blok dulu 3 nilai rata-rata ini. Terus kemudian titik koma. Titik koma itu untuk pemisah. Kalian kadang setiap laptop beda-beda teman-teman. Kalau misalkan di laptop aku itu pakai titik koma. Cuman ada beberapa yang pakai koma aja laptopnya. Nah, terus kan diminta tadi lebih dari 70 dimasukin berarti lebih dari, sorry maaf aku buka kurung dulu ini harusnya. Buka kurung sama dengan 70, lebih dari sama dengan 70, titik koma, lulus, titik koma, tidak lulus. Sorry, maaf, tanda kutip. Tanda tidak lulus. Nah, kalau kalian mengerjakan rumus rumus eh, penulisan rumus, kadang tuh kan ada tulisan alfabet dalam rumusnya itu. Kalau huruf alfabet itu wajib, kalian wajib pakai tanda kutip dulu supaya dia terbaca. Ini udah terbaca tuh hasilnya lulus. Aku mau rubah jadi gede dulu deh biar hasil isiannya tuh besar semua. Lulus. Tidak lulus. Oke, langsung kita. Nah, gimana? Apakah dipahami atau masih ada yang bingung-bingung? Kalau pada paham semua, aku lanjut ke if yang jamak ya, yang kolom untuk cari level jabatan. Di sini level jabatan ketentuannya itu rata-rata kurang kurang dari lebih dari sama dengan 85 dia berarti levelnya senior. Kalau misalkan lebih dari 75, lebih dari sama dengan 75 levelnya middle. Lebih dari sama dengan 70 levelnya junior. Junior. Kemudian kalau di bawah 70 dia enggak lulus. Nah, itu ketentuannya ada berapa tuh? Ada satu, dua, tiga, empat. Ada 4 ketentuan. Rumusnya kayak gimana ya? Sama rumusnya. Kalian sama dengan if, buka kurung, masih pakai average lagi, karena di sini kan dibilang nilai rata-rata dari ketiga nilai ya. Average, buka kurung, kita blok, tutup kurung lagi, titik lebih dari apa tuh? Lebih dari sama dengan 85, sama dengan 85 berarti dia senior. Senior, kemudian titik koma lagi, kita blok aja, apa sorry, copy aja. Karena dia jamak, jadi penggunaan if-nya itu lebih dari satu. If-nya senior, titik koma, hmm, gini. Aduh, aku ketutupan nih foto aku sendiri. Sorry. Tadi di bawahnya tuh apa? Lebih dari sama dengan 75. 75 tuh berarti mid. Titik koma lagi. Masukin lagi. If. Berapa itu? Selain 75, habis itu 70. Lebih dari sama dengan 70. Berarti masuknya ke junior. Junior. Kemudian titik koma lagi. Ketentuan terakhir, kalau enggak dari semuanya itu di bawah, misalkan dia di bawah 70, berarti dia tidak lulus. Kita tulisin tidak lulus. Langsung deh kalian enter. Ternyata dia mid levelnya. Karena nilainya, average-nya di bawah, lebih dari sama dengan 70. Langsung tarik aja ke bawah. Kan?
Oke, ada yang mau coba gak yang tunjangan? Teman-teman ada yang mau coba yang tunjangan? Atau kalian merasa kurang paham? Kalau kurang paham, tolong disampaikan ya. Oh, oke, coba masing-masing dulu deh, Kak. Oke, boleh-boleh. Kita lanjut ke ini. Kalian berarti coba di sheet-nya masing-masing ya. Sebenarnya ini sama sih di sini kalau misalkan senior berarti 3 juta. Berarti sama dengan if buka kurung. Kan senior berarti lihatnya di level jabatan. Titik koma sama dengan senior. Titik koma berapa tuh 3 juta. Kalau untuk penulisan angka di rumus kalian cukup tulisin angkanya aja tok, jangan dikasih titik atau koma aja langsung 3 juta. Tuh agak. Nah, kalau ini perbedaannya kalau kalian masukin angka itu nggak perlu pakai tanda kutip. Tapi kalau kalian masukin huruf itu perlu pakai tanda kutip. Nah, langsung lagi ke ketentuan berikutnya. Kalau dia middle itu 2 juta. Tunjangannya kita copy aja dari sini biar cepet ya, karena nggak harus ngetik ulang lagi. Di sini lagi paste. Tadi mid 2 juta. Hmm, mid 2 juta. Kemudian junior. Titik koma lagi kita paste junior, junior 1 juta, 1 juta. Nah, berarti kalau tidak di antara ketentuan tersebut, berarti dia tidak lulus. Oke, langsung enter. Ternyata dia middle dan gajinya berarti, tunjangannya berarti 2 juta. Seperti itu, teman-teman. Oke. Aku mau tahu dong gimana kalian setelah mengetahui rumus if ini, apakah kalian merasa kesulitan atau mudah dipahami? Boleh coba tulis-tulis di kolom reaksinya. Iya, keren. Emang rumus if tuh keren. Dan itu kepake banget biasanya kalau misalkan pusing tapi seru, tertantang. Aku mau banyak latihan. Iya, harus latihan. Biasanya aku jujur ya, aku juga sebenarnya bukan yang pro banget, tapi mungkin karena aku hari-hari pakai Google Sheet, jadi kayak udah terbiasa aja gitu. Kita next ke di sini ada aku ngasih ituan latihannya juga kok, teman-teman kalau misalkan mau ngisi nanti bisa coba-coba sendiri ya. Kayak kita lanjut ke rumus berikutnya tentang and dan or. Di sebelah aku ada ngasih kutipan rumusnya loh di bawah. Oke, untuk melihat and dan or, ini pakai if juga. Sama eh, sama dengan if buka kurung kasih n. Sorry, aku lupa bacain ketentuannya. Tadi ketentuannya apa? Lolos syarat utama jika skornya lebih dari sama dengan 650 dan penghasilannya lebih dari sama dengan 5. Berarti sama dengan if buka kurung n tambahin n buka kurung lagi. Di sini skornya itu harus kalau lebih dari sama dengan 650 ya. 650 titik koma kan dannya itu penghasilan. Penghasilan berada di D8. D8 lebih dari sama dengan 5 titik koma. Sorry, kita tutup dulu. Baru kasih ketentuannya.
kalau dia memenuhi syarat yang skornya lebih dari 650 dan penghasilannya lebih dari 5, dia lolos. Lolos. Ketentuan lainnya kalau nggak memenuhi dia tidak tidak lulus. Ini aku ubah yuk. Dan ternyata dia lulus. Tinggal kita tarik aja deh ini ke bawah. Ada. Dia mirip-mirip sama if, cuman ketentuannya jadi lebih lebih double antara and ataupun or. Oke, aku lanjut ya ke pembahasan or ya. Kalau ketentuan or di sini lolos dengan angunan kalau dia lolos N atau punya angunan. Berarti rumusnya itu, ini kayak aku ke delete deh. Kayak aku ke delete. Ini apa ya tadi keterangannya? Mohon maaf teman-teman untuk yang ketentuan or aku kayak ke delete dan aku lupa ketentuannya apa. Jadi aku nggak bisa memberikan contohnya atau mungkin nanti bisa kalau untuk mau lihat cari rumus or teman-teman bisa lihat di latihan mandirinya ya. Di sini aku langsung menjelaskan yang ke kolom ketiga, yaitu untuk tahu status akhir. Jika layak dan tenornya kurang dari 36 bulan, maka dia masuk ke prioritas. Kalau dia disetujui, berarti dia layak saja. Ini aku masuk dulu sama dengan if buka kurung n buka kurung G8. Eh, ternyata dia harus ngambil H deh. Sedih aku. Kita kerjaan latihan mandiri aja ya. Ini kesalahan aku teman-teman karena soalnya ke delete mungkin tanpa aku sadari atau bagaimana. Mohon maaf ya sebelumnya. Aku izin kunci lagi ya. Mungkin nggak sengaja kehapus atau bagaimana. Takutnya yang lain juga jadi kekunci. Mohon maaf sebelumnya teman-teman. Udah 20.15 sebelumnya eh, MC. Aku masih ada waktu kan ya? Yang jelasin masih boleh? Boleh Kak, silakan. Oke. Aku langsung masuk ke vlog up ya berarti. Takutnya nggak keburu. Aku masuk ke vlog up. Ini vlog up cukup mudah teman-teman karena kalian di sini kalian di sini mau melihat data. Kalau untuk vlog up itu secara vertikal kayak gini. Aku izin minum ya teman-teman. Maaf banget. Maaf. Eh, untuk melihat data secara vertikal. Di sini ada kode produk dan diminta untuk melihat nama produknya. Rumusnya itu bagaimana? Tinggal sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Hmm, Kalian blok dari sini.
di blok banget aku batuk jadinya. Titik koma di sini untuk melihat nama produk berada di kolom kedua. Maka dari itu ditulis 2. NA. Sorry, sorry. Aku lupa. Di belakangnya kasih 0. Hmm. Ah, sorry. Sama dengan VLOOKUP. Aku izin sebentar, ini kayaknya aku batuk karena angin deh. Maaf banget, terganggu. VLOOKUP, tadi di kalian ngeliat dari kode produk, klik kode produk, titik koma, di blok ininya, titik koma, dia ngambil di kolom kedua, tutup kurung, keluar. Nama produk, keyboard mechanical. Nah, karena kita mau geser ininya ke samping, rumusnya biar kalian nggak perlu ngetik-ngetik lagi, kalian jangan lupa dibuat absolut. Dibuat absolut ya. Fn, F4. Ini kita hapus. Nah, nanti kita tinggal tarik ke samping. Nah, kenapa ini masih harus diubah lagi? Karena tadi kan dia kita pakai angka 2 kan untuk melihat nama produk. Kalau untuk kategori, dia ada di kolom D. Berarti kolom ketiga. Sorry. Kemudian untuk melihat harga, dia ada di kolom E atau kolom ke-4. Kemudian stok ada di kolom ke-5. Lalu supplier ada di kolom ke-6. Kita tinggal tarik ke bawah. Dadah. Kalau VLOOKUP lebih mudah harusnya ya teman-teman dari if. Kalau menurut kalian lebih mudah VLOOKUP atau if? VLOOKUP iya benar. Berarti yang dihitung hanya kolom yang ada isinya. Iya, jadi ini tuh namanya database, database Bell. Jadi kita kalau untuk narik data ngambil di data ini, lalu ngelihat kolom keberapa nama produknya. Kamu kan di sini diminta nama produk. Itu kamu lihat dia di kolom keberapa kan, makanya namanya itu VLOOKUP. VLOOKUP itu kan vertikal ke bawah. Jadi kita ngambilin straight. Oh, dia ada di kolom kedua gitu. Oke, lanjutnya HLOOKUP di sini sebenarnya tuh sama kayak VLOOKUP, tapi bedanya dia ke samping. Kalian juga tetap sama kok, kayak harus melihat dia di kolom keberapa. Ngambil datanya dari... Ada yang mau coba HLOOKUP? Aku buka lagi kalau ada yang mau coba nih ngerjain HLOOKUP. Bel mau coba atau Grace mau coba HLOOKUP? Oke, aku kerjain ya. HLOOKUP. Atau Titania mau coba HLOOKUP? HLOOKUP sebenarnya sama kayak VLOOKUP.
Di sini kita klik laptop, titik koma, di blok lagi. Nah, titik koma untuk diskon normal tuh ada di kolom berapa? Sorry, ada di baris keberapa? Diskon normal dia ada di baris kedua. Jadi kalian ada di baris kedua, jadi kalian eh, titik koma nol. Terus ini kenapa jadi 43 deh? 34. Sorry, 35. Kok ada berubah sih? Teman-teman, halo. Up, titik koma. Kenapa NA? Halo, up B34. A38. Halo, up buka kurung. Laptop. Titik koma. Permisi Kak Hafsa, aku izin mengingatkan untuk waktu sudah habis Kak Hafsa. Jadi Oke, oke, nggak apa-apa. Di sini aku mau tambahin juga, teman-teman kalau kalian mau belajar ada kayak contoh soalnya tuh ada di bawah setiap soal dan aku juga nambahin shortcut-shortcut untuk Google Sheet. Kalau kalian butuh bisa lihat di sheet yang shortcut sheet. Dan terakhir ada contoh soal kalau kalian mau latihan soal dan belajar-belajar. Oke, aku mohon maaf karena tidak bisa menyelesaikan sampai akhir. Oke, aku stop share ya. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Mohon maaf ya, karena nggak sampai selesai. wah, terima kasih banyak Kak Hafsa tadi sudah menyampaikan dan juga tadi sahabat kakak sudah mempraktikkan secara langsung ya dan tentunya tadi dari sahabat kakak kayak banyak banget ya yang mencoba meskipun tadi nggak selesai ya materinya tapi sahabat kakak nih kelihatan sangat excited sekali buat mencoba tadi bersama dengan Kak Hafsa ya. Dan tadi juga dijelaskan beberapa rumus-rumus oleh Kak Hafsa dijelaskan bagaimana cara penggunaannya dan sepertinya sahabat kakak setelah ini bakalan langsung mempraktikkan sih. Oke, tadi sebelumnya juga Kak Lola sudah menjelaskan mengenai skill-skill yang tentunya akan sangat dibutuhkan di dalam dunia kerja. Yang sepertinya tadi sudah dijelaskan komunikasi, kerja sama tim, yang tentunya juga akan sangat bermanfaat di dunia kerja. Dan tadi juga Kak Hafsa sudah menjelaskan nih bagaimana Google Sheet ini tuh sangat mampu ya. Jadi belajar dari Google Sheet ini nanti akan membantu kita agar nanti kita bisa bekerja sama dengan tim, nanti akan dibantu oleh teman-teman yang lainnya sehingga bisa lebih efektif gitu. Mungkin aku ingin menanyakan nih kepada Kak Hafsa dan juga Kak Lola nih. Dari tadi yang sudah dijelaskan sama Kak Lola, sama Kak Hafsa, aku mungkin ingin menanyakan bagaimana sih pemanfaatan dari dashboard berbasis Google Sheet ini dapat mendukung peningkatan produktivitas dari kerja kita. Tadi juga Kak Lola kan kebetulan bekerja di bidang accounting ya, di Bank BCA ya kebetulan. Dan tentunya Kak Hafsa juga sudah terbiasa dengan yang namanya Google Sheet. Mungkin dari Kak Lola dan Kak Hafsa bisa dijawab bagaimana?
Baik, mungkin aku boleh jawab terlebih dahulu. Izin. Kalau dari aku sendiri, penggunaan dashboard di Google Sheet itu sangat amat membantu karena biasanya itu aku tuh punya namanya Project Management Tracker. Jadi kayak setiap apa yang aku lakuin, apa aja yang udah aku achieve itu di pekerjaan itu ditulis kayak tracker sih. Sebenarnya mirip-mirip kayak tracker tapi lebih detail aja karena ada yang apa aku achieve, kemudian kendalanya apa, terus perbaikannya apa. Nah, terus itu lebih berguna karena buat diri aku sendiri bisa lihat aku nih bisa on track tugas-tugas aku tuh udah sampai mana. Kemudian di lain sisi juga lebih mudah untuk ngambil keputusan karena biasanya di dashboard itu kan ada visualisasi data ya. Jadi kalau misalkan waktunya aku monthly meeting, karena biasanya kalau di kantor aku tuh selalu ada monthly meeting tiap awal bulan. Jadi kita kayak presentasi kinerja selama sebulan sebelum itu kayak gimana. Jadi aku tinggal kopas-kopas aja chart-chart atau visualisasi datanya ke materi PPT aku. Jadi aku nggak butuh waktu banyak lagi tuh buat bikin-bikin presentasi baru di tiap bulannya karena aku udah punya rekapannya tersendiri gitu yang terakumulasi secara otomatis pakai Google Sheet. Seperti itu sih kurang lebihnya kalau dari aku. Wah, tentunya kayak bisa sangat mempermudah ya dan juga dapat menghemat waktu dan pekerjaan juga akan lebih mudah karena sudah Iya, punya benar. salinan dari sebelumnya. Mungkin dari Kalola, bagaimana Kalola? Oke, mungkin dari aku setuju banget sama Kak Hasfa ya sebenarnya. Itu tuh sebenarnya dasar-dasar yang harusnya kita ketahui sebelum nantinya kita masuk ke dunia kerja. Walaupun nanti di dunia kerja banyak hal yang berbeda, sama seperti kita kalau saya di BCA, itu kita nggak pakai spreadsheet, kita pakainya LibreOffice. Tapi pengerjaannya itu nggak jauh beda sama rumus-rumus yang tadi Kak Hasfa sudah jelaskan ya. Jadi mungkin nanti kita bisa pelajari gambaran umumnya seperti apa. Nantinya di dunia kerja kita nggak terlalu kesulitan dengan yang ada di dunia kerja gitu sih menurut aku Kak Nabila. Oh, itu aja sih. Terima kasih. Wah, berarti kurang lebih sama nih. Dan ternyata Google Sheet ini sangat penting ya untuk nanti ke dunia kerja. Dan sepertinya kita memang harus belajar nih basic-basic sehingga nanti kita mampu untuk meningkatkan produktivitas kerja kita. Oke, sahabat kakak semua, itu tadi penyampaian materi nih dari Kalola dan juga Kak Hapsa. Sekarang kita akan buka Q&A time. Mungkin sahabat kakak nih sudah nggak sabar nih semuanya pengen nanya ke Kalola dan juga ke Kak Hapsa untuk menambah insight-insight baru. Bagi sahabat kakak yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Wah, sudah ada yang raise hand nih. Oke, ada penanya pertama kita. Ada Maria Asrinita Adu. Silahkan Maria. Halo kakak, selamat malam. Selamat Malam, malam Kak ya. Mega. Terima kasih atas. Jadi saya bertanya kepada pembicara satu, Kakak Febiola Maria Trisantipa. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa Kak, bisa dilanjutkan. Oke. Tadi Kakak Febiola menjelaskan bahwa jika kita menyelesaikan tanggung jawab dengan baik, kita akan mendapatkan kepercayaan lebih dari atasan misalnya. Namun, bagaimana jika kepercayaan tersebut justru berubah menjadi eksploitasi? Misalnya, atasan terus memberikan beban kerja kepada kita karena dianggap lebih mampu dibandingkan rekan yang lain. Sehingga akhirnya kita merasa stres dan kewalahan. Bagaimana cara kita menetapkan batasan agar tetap profesional tanpa mengorbankan kesehatan mental? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Nita ya panggilannya. Ini mau Ya, langsung dijawab aja Kak Nabila. boleh langsung dijawab saja. Oke, ini yang saya tangkap dari pertanyaan Kak Nita itu bagaimana kalau misalnya kita menyelesaikan tanggung jawab dengan baik, kemudian dari atasan kita itu memberikan lebih banyak lagi tanggung jawab kepada kita ya, sampai pada akhirnya keluar kata eksploitasi tadi ya. Sebenarnya kalau dari saya sendiri, sesuai dengan pengalaman saya, itu kalau misalnya kita diberikan tanggung jawab, kita hanya harus mengerjakannya dengan baik, dengan seluruh kekuatan kita. Jadi kita bisa memberikan gambaran kepada
atasan kita bahwa kita bisa melakukan ini. Terkait dengan eksploitasi yang seperti tadi yang Kak Nita bisa sampaikan, itu Kak Nita bisa langsung komunikasikan ya dengan atasannya bahwa yang bekerja di sini itu bukan hanya saya gitu. Jadi bisa kasih kesempatan juga dengan teman-teman lain. Mungkin bisa langsung face to face dengan atasannya bahwa jangan sampai teman-teman yang lain juga merasa tidak dilibatkan dalam pekerjaannya gitu. Jadi bisa langsung face to face dengan atasannya kalau misalnya merasa memang tanggung jawabnya itu terlalu banyak gitu. Jadi kalau misalnya dari saya, kalau kita sudah diberikan tanggung jawab dan diberikan lebih banyak lagi, itu mungkin kepercayaan atasan kepada kita sudah meningkat dan juga itu baik sekali sih untuk Kanita. Jadi bisa dipastikan bahwa pekerjaan yang Kanita buat itu baik dan melebihi ekspektasi daripada atasannya. Jadi dari atasannya juga lebih banyak lagi memberikan tugas begitu. Dan mungkin dari saya juga ya, kadang ada yang bilang, kadang kalau kita merasa tertekan, di situ adalah salah satu seperti awal kita akan bertumbuh. Jadi saat kita diberikan banyak tugas, itu banyak yang kita pelajari, banyak yang kita pelajari gitu. Jadi kadang kita hanya harus berpikir positif. Saat saya mengerjakan ini akan berguna bagi saya dan saya akan lebih berkembang lagi gitu. Jadi kalau misalnya diberikan lebih banyak lagi tugas, lakukan dengan senang hati lakukan dengan senang hati apa yang ingin kau pelajari dari tugas itu bisa kau dapatkan nantinya dan itu bisa menjadi hal yang membuatmu lebih berkembang, lebih banyak lagi lebih banyak informasi yang kau dapatkan, lebih banyak skill yang bisa dilatih dengan segala pekerjaan itu, dan temukan apa yang kau sukai dari apa yang dikerjakan. Jadi perjalanannya akan lebih ringan gitu. Mungkin itu aja dari saya. Kanita, ada tanggapan mungkin? Baik, Kak Lola, terima kasih jawabannya sangat bagus dan membuka pikiran saya untuk berpikir bahwa tanggung jawab yang diberikan itu bukan selamanya beban, melainkan cara untuk kita bertumbuh di setiap pekerjaan yang diberikan. Terima kasih, Kak Lola. Sama-sama, Kanita. Wah, nambah insight baru lagi nih. Ternyata kita ini bisa melihat dari sisi positifnya nih. Kalau misalkan dikasih tugas tuh bukan hanya dilihat dari sisi negatifnya, tapi itu bisa menjadi cara buat kita bisa bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Oke, sahabat kakak, apabila sahabat kakak ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand dan bertanya kepada dua narasumber hebat kita, ada Kak Lola dan juga ada Kak Hafsa. Dan tentunya nanti setelah sahabat kakak bertanya, nanti sahabat kakak bakalan mendapatkan insight-insight baru. Oke, mungkin dari sahabat kakak ada yang ingin bertanya kembali, bisa langsung raise hand. Dan mungkin aku ingin memberikan pertanyaan nih kepada, oke, sudah ada yang bertanya nih. Silakan Maidi dari NTT, silakan, bisa langsung bertanya. Oke, terima kasih kesempatannya buat Kak Nabila dan terima kasih juga buat insight-nya Kak Febiola dan Kak Hafsa. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalau nggak salah Kak Febiola, iya benar mengenai kan tadi saya melihat dari CV kakak pernah menjuarai lomba esai ini. Nah, eh, apa sih trik kakak paling pertama dan apa yang kakak terapkan sehingga kakak bisa menyelesaikan esai kakak dengan baik. Kemudian, apakah kakak bisa membagikan tips and trik? Nah, kebetulan saya juga lagi struggle saya di sini lagi disuruh buat esai ini, tapi saya rasanya kayak buntu dan bingung mau membuat ide untuk esai saya nih. Terima kasih kakak. Oke, izinnya Kak Nabila mau langsung dijawab. Oke, Kak Medi, ini saya eh, puji Tuhan kemarin sempat juara satu lomba esai dan itu esai tentang sosial masyarakat pesisir, tentang salah satu budaya di Lembata yang berkaitan dengan konservasi. Jadi saya sangat suka sekali dengan tema itu. Jadi dalam penulisan esai saya itu tidak tidak menutup kemungkinan juga saya buntu. Tapi saya prinsip saya saat saya buntu, saya berhenti sejenak untuk berpikir. Saya akan
baca ulang lagi dari awal, tentukan alurnya mau seperti apa penulisan esainya. Kalau dari saya, penulisan esainya itu dari persoalannya umumnya dulu, apa dulu, penulisan umumnya, persoalan umum, latar belakangnya apa dulu. Kemudian kita masukin dikit yang menarik ke fokus utama gitu. Jadi kalau misalnya, kalau boleh tahu Kak Medi ini esainya ke arah mana ya supaya saya bisa kasih contoh mungkin? Em, saya lagi ini Kak, tugasnya lagi disuruh buat esai tentang transformasi digital bagi mahasiswa kesehatan. Oke, transformasi digital bagi mahasiswa kesehatan. Jadi ini fokusnya ke digitalisasi gitu ya Kak ya? Iya benar sekali Kak. Oke, em, mungkin kalau dari saya gambaran umumnya kita cari dulu persoalan digitalisasi kesehatan yang ada sekarang ini gimana. Kemudian secara gambaran diperluas dulu aja di awalnya, kemudian nanti diperkecil lagi kenapa digitalisasi kesehatan itu penting dan apa urgensinya sekarang. Kayak kenapa digitalisasi itu penting di era sekarang dan fokus tujuannya itu kemana gitu. Setelah tahu fokus tujuannya kemana, kenapa ini penting, kita kasihlah dari kita itu seperti apa. Misalnya adalah muncul inovasi seperti ini, kemudian dijelaskan lagi, lebih rinci lagi digitalisasinya seperti apa, apakah dia berbentuk aplikasi atau segala macam gitu, apakah ada alat kesehatan baru yang dikeluarkan, lebih rinci lagi, kemudian nanti pada akhirnya apa yang didapatkan oleh masyarakat dari inovasi itu, gitu. Mungkin itu gambaran besar dari saya, Kak. Ada tanggapan mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih kalau sudah menjawab semuanya sudah menjawab pertanyaan saya Oke. dengan baik. Oke, mungkin sedikit tips juga kalau Kak Medi lagi kayak buntu gitu, coba aja berhenti sejenak, kemudian tambahin di baca-baca jurnal yang menarik gitu. Biasanya kalau aku dapat inspire-nya dari situ. Jadi kayak aku lepas dulu 1-2 hari, baca-baca aja, nggak harus dilanjutin penulisannya, baca-baca aja. Kalau ada yang menarik, baru nanti ditambahin gitu. Mungkin itu aja dari aku, Kak Nabila. Aku kembali nih. Wah, oke. Itu tadi tips and trick dari Kalola nih. Kalau misalkan lagi buntu, stop, berhenti dulu sejenak. Jangan terlalu memaksakan diri, nanti capek sendiri. Jadi mending kita merefresh otak kita dengan membaca. Oke, itu sangat-sangat efektif ya mungkin. Dan mungkin aku ingin bertanya ke Kak Hafsa nih. Jadi tadi sudah dijelaskan nih berbagai Google Sheet oleh Kak Hafsa nih. Dan oh, ada satu penanya ternyata. Di sini ada Grace Ayu ya. Oke, Grace Ayu, silakan. Grace Ayu ingin bertanya. Iya Kak, aku mau bertanya ke Kak Hafsa. Oke, silakan, silakan. Boleh, hai Grace. Hai Kak Hafsa, Kakak aku mau tanya, tadi aku lihat Kakak udah kasih rumus yang banyak banget dan habis ini aku mau latihan Kak. Suaraku jelas Kakak? Oh, jelas-jelas. Tapi layar kamu agak gelap. Oh, udah mulai jelas. Kayak internet aku tadi keganggu. Sorry, Grace, boleh diulang, maaf. Gak apa-apa Kak. Aku mau tanya, tadi aku udah dapat rumus banyak banget dari Kak Hafsa buat fungsi-fungsinya dan lain-lain. Aku mau tanya Kak, kalau kita lagi belajar banyak fungsi di spreadsheet itu, aku kadang bingung cara bedain fungsi yang mirip. Kayak eh, misalnya yang hampir sama kegunaannya. Ada tips gak ya Kak, biar lebih gampang membedakannya? Terus kira-kira apa kesalahan paling umum yang sering dilakukan pemula saat belajar spreadsheet, Kak? Terima kasih, Kak Hafsa. Oke, eh, untuk kesalahan paling umum. Kalau kesalahan paling umum sebenarnya aku sendiri pun juga sering salah ya. Kesalahan rumus kayak NA atau ternyata value atau apa. Mungkin eh, bisa kalau misalkan kalian rumusnya udah salah nih. Kalau rumusnya udah salah, teman-teman mungkin bisa minta bantuan AI. Itu saran aku ya pertama. Karena aku biasa pakai AI kalau untuk rumus-rumus yang sulit kayak
query, array, gitu-gitu. Aku biasanya kayak aku misalkan nulis dulu rumusnya bla 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 bla. Aku udah yakin sintaks rumus aku tuh udah benar. Cuman kadang kan kita ada kesalahan penulisan atau typo ya, misalnya kayak titik koma atau tanda kutip kayak gitu. Tapi kita pokoknya inti aja percaya diri aja dengan rumus yang kita tulis. Habis itu kita kopas. Aku biasanya minta tolong ke AI, minta tolong aku tanya, tolong eh rapihkan rumus yang udah aku buat gitu. Nah, nanti mereka bakal rapihkan. Aku biasanya pakai Gemini karena kan masih sama-sama Google ya. Aku rasa jadi rumus yang diberikan masih bagus. Akhirnya mereka ngasih komentar rumusnya yang bagus. Jadi aku tinggal kopas deh ke Excel aku dan ternyata muncul jawabannya gitu. Terus tadi jadi aku nggak bisa ngasih tahu kesalahan. Sebenarnya bukan kesalahan, mungkin lebih kayak kesaran ya, kesaran gimana kalau kamu masih pemula nih belajar Excel. Kalau saran dari aku nggak bisa nyebutin kesalahannya ya. Jadi kalau menurut aku lebih kesaran, kamu kalau misalkan emang fokus belajar Excel, itu harus benar-benar kayak dipelajarin dan dilatih tiap hari, dibiasakan kamu tuh mengerjakan apa-apa dari Excel. Kemudian juga kurangi kerjain sesuatu di Google Sheet itu dengan manual. Karena kan biasanya ada nih kayak ngitung jumlah tapi masih pakai manual ya, kayak di satu itu kan jadi nggak terbiasa. Jadi kamu harus biasakan pakai rumus-rumus supaya kamu juga mulai terbiasa sama rumus-rumus Excel. Terus kalau untuk membedakan rumus yang mirip-mirip, kayak contohnya apa rumus yang mirip? Kak? Mungkin sum gitu ya atau penjumlahan ya. Contoh rumus yang mirip apa? Aku biasanya bingung sama count, count A, terus kayak if tunggal, if jamak. Tadi aku baru merhatiin perbedaannya pas Kak Hafsa jelasin. Iya, oke. Sorry banget, aku habis kepental tadi. Apakah suara aku udah jelas? Udah, Kak. Oh iya, jadi kalau untuk perbedaan count A, count if itu kan aku tulis ya di rumus-rumus itu, Grace mungkin bisa baca kayak contohnya count A itu untuk menghitung menghitung sel yang isinya itu cuman huruf aja. Sedangkan count itu untuk menghitung rumus yang isinya itu angka-angka gitu. Jadi sebenarnya dibilang mirip, enggak mirip karena ada fungsinya itu beda-beda gitu loh, Grace. Lalu kalau if jamak, if tunggal. Itu di bedanya itu kayak if itu kan kondisinya if tunggal kondisinya cuma satu ketentuan. Sedangkan if jamak kondisinya itu bisa dua ketentuan. Jadi menurut aku setiap rumusnya itu ada fungsinya masing-masing sesuai dengan kondisi kamu atau sesuai dengan apa yang sedang kamu kerjakan gitu. Apakah udah menjawab, Grace? Saran dari aku harus lebih sering latih sih di Excel karena jujur aku bukan yang pro banget juga sebenarnya, cuman mungkin karena aku dari dulu pekerjaan aku tuh menggunakan Excel dan Google Sheet jadi terbiasa aja gitu. Kan jadi bisa karena terbiasa ya kalau kalau kata orang. Oke, itu aja jawaban dari aku. Terima kasih, Kak Hafsa. Semangat Excelnya. Wah, terima kasih banyak Kak Hafsa. Tadi sudah dijawab ya. Ternyata tips and triknya itu salah satunya harus rajin latihan dan juga melakukan perhitungan secara jangan pakai yang manual ya. Kita gunakan dan membiasakan diri menggunakan rumus. Dan bisa juga menggunakan bantuan AI nih apabila ternyata terdapat rumus-rumus yang sulit. Oke, mungkin sesi Q&A kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, aku mungkin terakhir dari Kak Lola dan juga Kak Hafsa, closing statement nih dari Kak Lola dan juga Kak Hafsa. Mungkin bisa dari Kak Lola terlebih dahulu. Dari aku dulu ya, Kak Nabila. Kalau dari aku, em, nggak ada ya. Sebenarnya terima kasih untuk malam ini. Terima kasih banget kita udah sama-sama mendengarkan materi dari Kak Hafsa juga sudah sangat membantu sekali. Saya saya yang sudah kerja saja sangat terbantu ya dengan rumus-rumus yang mungkin pernah terima di kuliah tapi refresh kembali. Jadinya ingat lagi, oh ternyata ada yang kayak gitu. Kemudian mungkin dari saya sedikit tambahan.
Itu dimanapun kita berada sekarang, mari belajar dengan baik, mari mempersiapkan dengan baik menghadapi masa depan. Jangan sampai di masa depan kita menyesal karena tidak melakukan sesuatu di masa muda. Oke, mungkin itu aja dari aku, Kak Nabila. Aku kembalikan. Terima kasih. Terima kasih, Kak Lola. Baik, kalau dari Kak Hafsah? Nah ya, sebelumnya aku juga mau mengucapkan mohon maaf karena penyampaian materi aku tidak sampai selesai. Kalau teman-teman masih ada bingung atau mau nanya-nanya tentang Excel, boleh banget chat min kakak. Aku terbuka banget kalau para Wordy kakak tuh mau belajar Excel. Nanti aku bakal ajarin, aku akan coba buatkan modul yang lebih bisa mudah dipahami untuk kalian. Dan juga ya saran aku kalau emang kalian ini kan masih masih di masa perkuliahan ya. Itu emang kayak apalagi yang udah semester akhir emang udah bener kata Kalola kayak alangkah baiknya itu dipersiapkan apalagi di masa yang akan in this economy itu cari kerja tuh kayak agak sulit. Jadi kalian harus bisa bener-bener menyesuaikan diri dan mau mencoba hal-hal baru juga gitu untuk tentunya untuk jenjang diri karir karir kalian masing-masing juga nantinya. Itu aja dari aku. Nah, terima kasih Kak Hafsa dan juga Kak Lola. Nanti kalau misalkan sahabat kakak mau nanya-nanya lebih tentang Excel, rumus-rumus Excel, bisa hubungi Min kakak ya, sahabat kakak sekalian. Dan mungkin sahabat kakak juga kalau misalkan pengen tahu lebih banyak nih, nanti bisa hubungin Kak Lolanya secara langsung. Saya ucapkan terima kasih lagi ke Kak Hafsa dan juga ke Kak Lola. Tadi insight-insightnya sangat seru banget. Jadi gimana nih sahabat kakak sekalian? Apakah hari ini sahabat kakak mendapatkan insight yang banyak sekali? Atau sahabat kakak jadi semakin pede nih untuk ngejalanin kuliah? Karena udah dapat nih beberapa skill-skill yang basic yang sangat banget dibutuhkan untuk nanti menjadi tenaga kerja yang bertalenta. Dan tentunya ya sahabat kakak ini nanti bakalan jadi modal utama banget nih untuk kita tuh bisa mempersiapkan diri agar nanti tuh bisa masuk ke dalam dunia pekerjaan yang sangat profesional itu ya dan kita sudah siap mampu untuk menjalankannya dengan lebih baik. Oke, sahabat kakak, sebelum kita berpisah nih dengan kakak-kakaknya, em, sahabat kakak di sini kita akan mengabadikan momen bersama dengan Kak Hafsa dan juga Kak Lola untuk kenang-kenangan di Alumni Talks episode 2 di season 2 kali ini. Oke, buat sahabat kakak bisa on cam ya, bisa on cam terlebih dahulu. Nanti akan aku pandu untuk sesi dokumentasinya. Oke, mari kita on cam, perlihatkan wajah-wajah cantik dari sahabat kakak sekalian. Oke. Oke, aku mulai ya untuk dokumentasinya. Satu, dua, tiga. Oke, next slide, sahabat kakak. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih sahabat kakak semua sudah hadir dalam episode 2 di season 2 Alumni Talks kita kali ini. Terima kasih juga ya ke Kak Hafsa dan juga Kak Lola. Oke, sahabat kakak selanjutnya bisa untuk mengisi link evaluasi berikut sebagai bukti dari kehadiran sahabat kakak semua dalam acara Alumni Talks season 2 di episode 2 kali ini. Selain itu, pengisian form ini nanti akan menjadi syarat bagi sahabat kakak sekalian untuk menerima e-sertifikat. Jadi, pastikan sahabat kakak mengisi form ini sebelum deadline pada malam ini ya. Oke, sahabat kakak, dicatat ya. Nah, aku juga mau ngucapin terima kasih nih ke sahabat kakak sekalian yang udah setia nih ikutin episode Alumni Talks dari season 1 sampai ke season 2 ini di tahun 2026 ini. Semoga kegiatan ini mampu memberikan banyak hal baik untuk sahabat kakak semua nih. Jadi kita nanti bisa bertemu di episode-episode berikutnya. Kalau sahabat kakak rindu dan juga pengen lihat ilmu menarik apa aja yang udah dibahas di Alumni Talk, sahabat kakak juga bisa langsung untuk cek di YouTube Yayasan KUKB Foundation ya. Dijamin di sana sahabat kakak bakalan dapat insight yang sangat bermanfaat. Oke, terima kasih sahabat kakak. Dan sahabat kakak juga
jangan lupa bisa follow untuk Instagram dari Yayasan KUKB. Terima kasih banyak sahabat kakak atas kehadiran dan terima kasih juga kepada Kak Febiola dan juga Kak Hafsa yang telah membersamai kami. Akhir kata, selamat malam dan sampai jumpa di Alumni Talks berikutnya. Bye-bye sahabat kakak, sehat selalu. Bye-bye, Kak. Bye-bye. Bye-bye.